T46 Kedekatan Asisten Ray dan Dina. Pukul 10 pagi Ara terbangun dari tempat tidurnya dan saat membuka mata ia mendapati ranjang yang berantakan. Kemudian Ara menoleh ke sampingnya di mana Dion sudah tidak ada di sana dan sesaat Ara mengingat kejadian semalam yang membuat kedua pipinya merah merona. Ara membuka selimut yang membungkus tubuhnya dan Ara kaget karena ia sudah memakai piyama, padahal semalam ia ingat jika tidur tidak memakai apapun karena kelelahan. Tak berapa lama ponsel Ara berbunyi menandakan ada pesan masuk dan kemudian Ara mengambil ponselnya yang berada di atas nakas samping ranjang. Ara melihat dari notifikasi ada pesan masuk dari Dion, dengan segera Ara membuka pesan yang dikirim oleh Dion beberapa detik yang lalu. Dion, pagi sayangku, kamu pasti baru bangun ya. Maaf aku meninggalkanmu, karena tiba-tiba tadi rekan kerjaku menelpon ingin bertemu untuk membahas kerjasama perusahaan kita yang pernah tertunda. Aku minta maaf karena semalam membuatmu kelelahan, tetapi aku berterima kasih banyak karena selama ini kamu menjaga mahkotamu dengan baik. 30 menit lagi ada pelayan hotel yang akan mengantarkan sarapan dan sekaligus membereskan kamar yang berantakan karena ulah kita semalam. Ya udah, kamu mandi dulu sana dan sekalian berendam supaya badan kamu segar kembali. I love you Ara sayang. Asteris. Ara tersipu malu saat membaca pesan dari suaminya dan baru ingat pesan dari Dina yang mengatakan ia akan pecah telur dengan Dion dan itu benar terjadi. Ara tidak menyesal karena ia sudah menyerahkan dirinya untuk suaminya sendiri dan Ara maupun Dion juga sama-sama saling mencintai satu sama lain. Jika suatu saat nanti Ara bisa cepat hamil tidak masalah, karena ia tetap bisa mengikuti kuliah melalui online. Kemudian Ara beranjak dari ranjang dan di area sensitifnya terasa sangat nyeri dan Ara turun dari ranjang dengan perlahan lalu berjalan terlatih-tatih menuju ke kamar mandi. Sekitar 25 menit Ara keluar dari kamar mandi dan sekarang Ara bisa berjalan normal kembali setelah ia berendam sebentar. Ara berjalan ke meja rias untuk mengeringkan rambutnya dan saat Ara mengeringkan rambutnya terdengar suara ketukan dari luar. Kemudian Ara berjalan menuju pintu untuk membuka dan melihat siapa yang mengetuk pintu. Ceklek, permisi nona muda, ucap salah satu pelayan hotel. Iya, pasti disuruh oleh tuan muda ya. Tanya Ara langsung. Iya nona muda, kalau begitu mari silahkan masuk, ucap Ara sambil membuka lebar pintu kamar. Terima kasih nona muda, makanannya mau diletakkan di mana nona muda? Tanya pelayan hotel setelah masuk ke dalam kamar. Letakkan saja di balkon, bukannya kamu akan membereskan kamar ini juga? Ucap Ara. Benar nona muda. Ara hanya tersenyum dan pelayan tersebut membawa makanan Ara menuju ke balkon, kemudian Ara mengikutinya dari belakang. Selamat sarapan nona muda, ucap pelayan hotel setelah meletakkan makanan di atas meja. Iya terima kasih. Pelayan hotel pergi dari hadapan Ara dan setelah itu Ara duduk di kursi yang tersedia di balkon, lalu Ara segera menikmati makanannya yang sudah diantar oleh pelayan tadi. Asteris. Dina berada di dalam apartemen tantenya merasa sangat bosan karena ia tidak sedang ngapa-ngapain dan mau menghubungi Ara takut kalau Dina mengganggu kebersamaan Ara dengan Dion. Stok makanan di kulkas masih gak iya? Ucapnya sambil berjalan menuju ke dapur. Sesampainya di dapur Dina membuka lemari es dan ternyata stok makanan serta sayuran menipis di dalamnya. Lebih baik belanja deh daripada jenuh di sini, ucapnya sambil berlalu dari dapur. Dina berjalan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan setelah itu Dina bergegas berangkat untuk belanja. Di depan apartemen Dina menoleh ke arah apartemen Ray dan kemudian Dina bergegas pergi dari sana sambil tersenyum. Sesampainya di tempat parkir tak sengaja Dina bertemu dengan Ray yang hendak masuk ke dalam mobilnya. Nona Dina, panggil Ray. Hai asisten Ray, sapa Dina sambil tersenyum. Kamu mau kemana? Tanya Ray. Mau belanja, stok makanan menipis soalnya, jawabnya. Kebetulan kalau begitu, ucap Ray dan Dina mengertitkan keningnya. Mari kita berangkat belanja bersama, ajak Ray. Tapi aku membawa mobil sendiri, ucap Dina sambil menunjukkan kunci mobil kepada Ray. Karena nanti aku akan mampir dulu ke rumah untuk mengambil sesuatu, lanjut Dina. Hitung-hitung hemat bensin nona Dina. Ayo naiklah ke mobilku, ucap Ray sedikit memaksa. Dina berpikir sejenak dan kemudian Dina menganggukkan kepalanya sambil berjalan menuju ke mobil Ray. Jantung Dina berdetak dengan cepat saat ia masuk ke dalam mobil Ray. Ini adalah kedua kalinya Dina berada dalam satu mobil bersama dengan Ray.
Sepanjang perjalanan menuju ke pusat pembelanjaan mereka berdua hanya saling berdiam diri, sedangkan Dina sibuk dengan batinnya sendiri yang merasa sangat gelisah saat berada di dekat Ray. 30 menit kemudian mereka sampai di pusat pembelanjaan dan setelah memarkirkan mobilnya, mereka berdua turun dari mobil lalu berjalan bersama masuk ke dalam pusat pembelanjaan. "Kamu mau belanja kemana dulu?" tanya Ray sambil menoleh ke arah Dina yang ada di sampingnya. Kita belanja sayuran dulu gimana?" Dina balik bertanya. "Baiklah," jawab Ray. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat sayuran segar dan sesampainya di sana Dina langsung mencari sayuran yang ia butuhkan, sedangkan Ray mengikutinya dari belakang. Mereka berdua terlihat seperti pasangan sungguhan yang sedang berbelanja untuk kebutuhan, bahkan sesekali Ray menyarankan apa aja yang harus dibeli oleh Dina. Pukul 2 siang Dion kembali ke kamar hotel dan Dion mendapati Ara yang sedang berada di balkon kamar sambil sibuk dengan ponselnya. "Hai sayang," sapa Dion sambil menghampiri Ara. "Sudah kembali Kak?" Ara menoleh ke arah Dion. "Seperti yang kau lihat," jawab Dion sambil tersenyum. "Kamu sedang apa?" tanya Dion sambil duduk di samping Ara. "Ini aku sedang membalas pesan dari para pembeli online," jawabnya. "Kamu pasti bosan ya berada di dalam kamar terus?" tanya Dion sambil merapikan anak rambut Ara ke belakang telinganya. "Iya," jawab Ara sambil menganggukkan kepalanya. "Maaf ya aku meninggalkanmu terlalu lama." "Tidak apa-apa Kak," ucap Ara sambil tersenyum. "Apa kamu sudah makan siang?" Petik 2. "Sudah Kak, tadi ada pelayan yang mengantar makan siangku." "Kak Dion sudah makan siang?" Ara menatap Dion. "Sudah juga sayang, tadi sebelum kesini aku diajak makan siang bersama rekan kerjaku." "Kita pulang kapan Kak?" Petik 2. "Besok aja gimana? Aku masih ingin berdua denganmu di sini." Dion menatap wajah Ara. "Bukankah di rumah sama aja bersama denganku?" Ara menaikkan sebelah alisnya melihat wajah Dion. "Beda sayang, di rumah banyak pelayan, kalau di sini hanya kita berdua saja di dalam kamar." Dion menangkup kedua pipi Ara. "Sama aja Kak Dion, di rumah kita juga hanya berdua di dalam kamar." "Aku ingin seperti semalam," bisik Dion dengan nada lembut. "Mesum ya?" Ara menatap tajam ke arah Dion. "Mesum sama istri sendiri itu halal sayang." Dion mengusap lembut kedua pipi Ara. "Terserah deh." Ara memutar bola matanya. "Gitu kan cantik?" Dion menul hidung mancung Ara. "Dari lahir aku udah cantik," ucap Ara sambil memegang kedua tangan Dion yang berada di kedua pipinya. Setelah itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama di balkon. Dion dengan senang hati mendengarkan cerita dari Ara dan begitu juga dengan Ara yang senang mendengarkan cerita dari Dion. Kebanyakan mereka membahas soal usaha, karena mereka berdua sama-sama memiliki sifat yang gigih dan semangat sekali dengan yang namanya bekerja. Hari semakin sore dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, kemudian Dion mengajak Ara untuk masuk ke dalam dan Dion mengajaknya untuk mandi bersama. "Aku skip aja ya mereka di dalam kamar mandi ngapain aja. Hehehehe." Selesai berbelanja dan setelah mampir di rumah Dina, saat ini Dina bersama Ray sedang berada di dalam perjalanan menuju ke apartemen. Hari semakin sore dan tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, kemudian Ray mengurangi kecepatan mengemudinya. "Asisten Ray," panggil Dina. "Iya Nona Dina." Ray melirik Dina sekilas. "Boleh gak aku tidur sebentar?" tanya Dina sambil melirik ke arah Ray yang sedang fokus mengemudi. "Hah, tidur?" Ray sedikit kaget dengan pertanyaan Dina. "Maaf, soalnya kalau hujan deras seperti saat ini aku selalu mengantuk," ucap Dina sedikit malu. Kalau begitu tidurlah," ucap Ray. "Makasih." Lalu setelah itu Dina benar-benar tidur di dalam mobil dan Ray tersenyum kecil melirik Dina yang sudah terlelap dalam tidurnya. Ray tersenyum kembali saat mengetahui sikap Dina yang aneh tetapi lucu baginya, karena Dina memberitahunya jika saat turun hujan deras Dina pasti merasa mengantuk. Hari ini adalah hari Senin dan jalanan terlihat begitu padat karena pagi ini semua orang memulai aktivitasnya kembali. Begitu juga dengan Dion yang kini sedang berada di perjalanan menuju ke perusahaan bersama dengan istri tercintanya dan juga bersama Ray yang sedang mengemudikan mobil. Sejak tadi di rumah sampai di perjalanan Ray terus menghela nafas karena melihat kemesraan dari kedua majikannya yang duduk di belakangnya. 30 menit kemudian mereka sampai di perusahaan dan Ray menghentikan mobilnya tepat di depan gedung perusahaan.
Kemudian Ray turun dari mobil lebih dulu untuk membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya. "Makasih Ray," ucap Ara setelah turun dari mobil. "Sama-sama nona muda," ucap Ray dengan sopan. "Aku jalan duluan ya kak," ucap Ara pada Dion. "Kenapa? Gak perlu malu karena sekarang semua orang sudah tahu tentang hubungan kita," ucap Dion sambil merangkul pundak Ara. "Dina menungguku di sana," Ara menunjuk ke arah dalam di mana Dina yang sedang berdiri menunggu Ara. "Kalian berdua sudah janjian?" tanya Dion sambil menatap wajah Ara dari samping. "Sudah. Kita berdua nanti hanya bekerja sampai pukul 10 pagi, Ara menatap wajah Dion. "Kenapa?" Dion menaikkan sebelah alisnya. "Soalnya nanti kita berdua mau ke kampus kak." "Ngapain?" Petik 2. "Ada keperluan sedikit." "Hemim, naik apa kamu nanti ke sana?" Petik 2. "Mobilnya Dina." "Udah ya aku ke sana dulu." Petik 2. "Baiklah. Nanti kalau berangkat ke kampus kabari ya." Dion menangkup kedua pipi Ara. "Iya kakak sayang," ucap Ara sambil melepaskan kedua tangan Dion yang menangkup pipinya. Ray mengeritkan keningnya sambil memijit pelipisnya yang terasa pening melihat dan mendengar perbincangan dari kedua majikannya. Asteris mereka berdua benar-benar sudah tidak punya malu, ucap Ray dalam hati sambil memijit pelipisnya. "Jiwa jombloku meronta-meronta asteris. Petik 1. Setelah itu Ara berjalan lebih dulu untuk menghampiri Dina yang menunggunya di dalam gedung perusahaan dan sesampainya di hadapan Dina, mereka berdua segera beranjak dari sana untuk berjalan masuk ke dalam lift khusus pegawai. "Ya ampun Ra, kamu tahu gak?" ucap Dina menggebu-gebu. "Enggak," jawab Ara spontan. "Cek, jangan memotong dulu deh." Petik 2. "Ya udah lanjutin." Petik 2. "Jiwa jombloku meronta-ronta melihat kemesraan kalian berdua." Petik 2. "Bikin iri semua orang kalian berdua." "Apaan sih Din? Biasa aja," ucap Ara. "Emim, pasti kalian berdua sudah pecah telur kan?" Dina menyipitkan kedua matanya menatap wajah Ara. "Apaan deh Din?" ucap Ara sambil memundurkan pelan kepala Dina yang dekat dengan wajahnya. "Hahaha, tuh muka kenapa langsung merah kayak tomat?" Dina menertawakan Ara sambil menunjuk kedua pipi Ara. "Mungkin aku ketebalan pakai eyeshadow tadi," ucap Ara sambil mengusap kedua pipinya. "Hahaha, kutunggu keponakannya Ra," ucap Dina.